Orfish memiliki tubuh panjang, ramping, dan berkilau seperti pita perak dengan sirip merah terang di sepanjang punggungnya. Hewan ini bisa tumbuh hingga lebih dari 10 meter. Bahkan ada laporan mencapai 17 meter, menjadikannya ikan bertulang terpanjang di dunia. Karena bentuknya yang menjulang panjang dan berwarna mencolok, Orfish sering dianggap sebagai sumber legenda naga laut yang diceritakan para pelaut di masa lalu. Hidup di kedalaman antara 200 hingga 1000 meter, Orfish jarang terlihat manusia. Mereka biasanya berenang secara vertikal dengan kepala ke atas, menggunakan gerakan lembut sirip punggung panjangnya untuk meluncur di air. Pola hidup ini membuat mereka sulit diteliti, karena jarang naik ke permukaan, kecuali sedang sakit, sekarat, atau terdampar setelah badai. Itulah sebabnya setiap kali Orfish ditemukan terdampar, berita itu langsung menarik perhatian banyak orang. Orfish memakan plankton, udang kecil, dan larva ikan, sehingga menjaga keseimbangan rantai makanan. Namun, karena jarang terlihat, pengetahuan manusia tentang perilaku reproduksi dan siklus hidup Orfish masih terbatas. Banyak masyarakat pesisir yang menganggap kemunculan Orfish di permukaan sebagai pertanda bencana. Frilled shark sering disebut sebagai fosil hidup karena bentuk tubuhnya yang primitif dan hampir tidak berubah sejak jutaan tahun lalu. Tubuhnya panjang menyerupai ular dengan insang berjumbai yang menjadi ciri khas. Hewan ini bisa tumbuh hingga 2 meter dan meskipun jarang terlihat manusia, ia menghuni kedalaman 1000 sampai 1500 meter di bawah permukaan laut. Hiu ini memiliki gigi kecil berbentuk jarum yang tersusun rapi dalam barisan panjang. Saat berburu, ia bisa meluncur cepat seperti ular, lalu menangkap mangsa dengan gigitan kuat. Makanan utamanya adalah cumi-cumi, ikan kecil, bahkan sesekali hewan laut lain yang cukup besar untuk masuk ke mulutnya. Karena jarang muncul ke permukaan, frilled shark dikelilingi banyak mitos. Beberapa penampakan hewan ini bahkan sempat dikira naga laut. Namun, sesungguhnya, hiu ini adalah salah satu bukti nyata bagaimana spesies purba bisa bertahan hidup hingga zaman modern, dengan adaptasi luar biasa terhadap kondisi laut dalam. Dragonfish adalah predator laut dalam yang tidak hanya mengandalkan gigi tajam, tetapi juga teknologi bioluminesensi yang luar biasa. Tubuhnya panjang dan ramping, berwarna gelap untuk menyamarkan diri di kegelapan. Dari kepalanya tumbuh sungut bercahaya yang digunakan untuk menarik mangsa. Namun yang membuatnya unik adalah kemampuannya memancarkan cahaya warna langka di laut dalam, karena kebanyakan hewan tidak bisa mendeteksinya. Dengan cahaya merah ini, Dragonfish dapat melihat mangsanya tanpa ketahuan. Ia seperti memiliki lampu senter rahasia di dunia gelap, memungkinkan berburu dengan lebih efisien. Selain itu, tubuh Dragonfish dilengkapi gigi panjang transparan yang hampir tidak terlihat, sehingga membuat mangsa lebih sulit menyadari ancaman. Selain keunikannya dalam berburu, Dragonfish juga tahan terhadap tekanan ekstrim di kedalaman ribuan meter. Ia mampu bertahan di kondisi yang hampir mustahil bagi kebanyakan hewan lain. Fangtooth fish adalah salah satu ikan dengan penampilan paling menyeramkan di laut dalam. Tubuhnya berwarna hitam pekat, sisiknya kasar, dan yang paling menonjol adalah gigi raksasa yang terlalu besar untuk mulutnya. Bahkan saat mulutnya tertutup, gigi tajam itu tetap terlihat menyembul keluar. Walau ukuran tubuhnya relatif kecil, hanya sekitar 15 cm, penampilannya membuatnya terlihat seperti monster mini dari film horor. Ikan ini adalah predator oportunis. Dengan penglihatan terbatas di kegelapan total, Fangtooth mengandalkan indera penciuman serta kemampuan mendeteksi getaran air untuk menemukan mangsa. Ia memangsa ikan kecil, udang, bahkan kadang hewan yang ukurannya hampir sama besar dengannya. Mulut besar dengan gigi tajam membuatnya mampu mengunci mangsa agar tidak bisa lolos. Penampilannya yang menyeramkan seperti itu didapat dari hasil adaptasi evolusi selama jutaan tahun karena tinggal di dalam laut yang bertekanan tinggi.
Meski namanya terdengar menyeramkan, cumi vampir bukanlah predator ganas seperti yang dibayangkan. Tubuhnya kecil, panjang hanya sekitar 30 cm, dengan warna merah gelap hingga coklat, serta selaput kulit yang menghubungkan lengannya sehingga menyerupai jubah hitam. Penampilannya inilah yang menginspirasi nama vampir. Mata cumi vampir relatif besar, memungkinkannya melihat dalam kondisi cahaya hampir nol. Yang menarik, cumi vampir tidak memangsa ikan besar atau hewan hidup. Ia justru memakan detritus, yakni sisa-sisa organik yang jatuh dari permukaan laut ke dasar. Dengan lengan berlendir dan filamen panjang, cumi vampir menangkap partikel kecil lalu memasukkannya ke dalam mulut. Inilah alasan ia disebut sebagai pembersih alami di laut dalam karena membantu mendaur ulang nutrisi. Dumbo octopus adalah salah satu hewan laut dalam yang lebih menggemaskan dibandingkan menakutkan. Dinamai karena siripnya menyerupai telinga karakter gajah Disney, ia berenang dengan gerakan anggun di kedalaman lebih dari 3.000 meter. Bentuknya kecil, dengan panjang tubuh rata-rata sekitar 20 cm. Meskipun beberapa spesies bisa tumbuh hingga 1,8 meter. Hewan ini memiliki gaya hidup yang cukup tenang. Tidak seperti gurita lain, Dumbo octopus tidak menggunakan tinta untuk melarikan diri dari predator. Karena tinta akan percuma di kegelapan laut dalam. Sebaliknya, ia mengandalkan kamuflase dan gerakan lembut untuk menghindar dari bahaya. Makanannya terdiri dari krustasea kecil, cacing laut, serta hewan mikroskopis yang melayang di sekitar dasar laut. Hewan ini adalah salah satu contoh bahwa tidak semua penghuni di laut dalam terlihat menyeramkan. Ada juga yang tampil menawan dan menggemaskan. Anglerfish adalah salah satu ikan laut dalam yang paling ikonik. Tubuhnya berwarna gelap dengan mulut besar berisi deretan gigi panjang yang tajam, seakan dirancang khusus untuk mengintimidasi. Namun daya tarik utamanya adalah sungut bercahaya di atas kepalanya, yang sebenarnya merupakan organ bioluminesensi berisi bakteri khusus. Cahaya ini berfungsi sebagai umpan, menarik mangsa kecil yang penasaran sebelum ditelan dalam sekali sambar. Selain bentuk tubuhnya yang menakutkan, reproduksi anglerfish juga luar biasa unik. Jantan berukuran sangat kecil dibandingkan betina, terkadang hanya 1/10 dari ukuran tubuh pasangan. Ketika menemukan betina, jantan akan menempel pada tubuhnya dan secara perlahan menyatu, hingga akhirnya hanya tersisa organ reproduksi. Dengan cara ini, betina dapat selalu membuahi telurnya, tanpa harus mencari pasangan di kegelapan yang luas. Keberadaan anglerfish mencerminkan kerasnya kehidupan ikan yang tinggal di laut dalam. Dengan makanan yang sangat langka, strategi berburu menggunakan cahaya buatan, dan sistem reproduksi parasitik menjadi solusi evolusi yang menakjubkan. Hewan ini adalah simbol adaptasi ekstrim, menakutkan, aneh, namun sekaligus mengagumkan. Gulper eel adalah hewan dengan bentuk tubuh yang ganjil, namun mengesankan. Mulutnya bisa terbuka lebar, menyerupai kantong burung pelikan, sehingga mendapatkan nama julukan tersebut. Meskipun tubuhnya relatif tipis dan lentur, mulutnya mampu menampung mangsa jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya sendiri. Ini adalah strategi yang cerdas, mengingat laut dalam sangat miskin sumber makanan. Selain mulutnya yang besar, gulper eel memiliki ekor panjang bercahaya untuk menarik mangsa. Ekor tersebut memancarkan cahaya warna merah muda atau ungu di kegelapan. Jadi, hewan-hewan kecil yang penasaran akan mendekat, lalu ditelan hidup-hidup, sehingga belut ini tidak perlu terlalu banyak bergerak dan bisa menghemat energi. Hewan ini juga memiliki peran penting dalam rantai makanan di laut, yaitu membantu mengendalikan populasi hewan-hewan kecil. Walaupun penampilannya sering dianggap menyeramkan, gulper eel sesungguhnya adalah bukti bagaimana kehidupan bisa menemukan solusi kreatif dalam menghadapi kerasnya kondisi bawah laut.
Giant isopod bisa mencapai panjang lebih dari 30 cm, menjadikannya salah satu krustasea terbesar di laut dalam. Tubuhnya berlapis segmen keras seperti perisai, memberinya penampilan mirip makhluk prasejarah yang terjebak di zaman modern. Giant isopod dikenal sebagai pemakan bangkai. Ia memakan sisa hewan besar yang jatuh ke dasar laut seperti ikan paus mati atau hiu. Karena sumber makanan sangat jarang, hewan ini bisa bertahan hidup berbulan-bulan tanpa makan, lalu melahap makanan dalam jumlah besar ketika kesempatan datang. Kemampuan ini membuatnya menjadi pemulung tangguh di ekosistem laut dalam. Meskipun terlihat mengerikan, giant isopod memegang peran penting dalam siklus ekosistem. Ia membantu membersihkan bangkai, mencegah penyebaran penyakit, dan mendaur ulang nutrisi ke dalam rantai makanan. Jadi, meskipun penampilannya menyeramkan, sesungguhnya ia adalah pembersih penting yang menjaga kesehatan dasar laut.